Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas itu ceramah Yusuf Mansur di hadapan, katanya di hadapan Habib Jindan, Gus Baha, dan Gus-Gus yang lain. Kata Yusuf Mansur di saat itu selama perjalanan ke Yaman, dia mencoba memahami Al-Quran dari kata-kata, dari kalimat, tidak berdasarkan laisa mu'arrabah, bukan berdasarkan i'rab dan posisi kalimat. Jadi terhadap kosakata itu saya memperhatikan itu, terutama tentang Quran ya, kosakata yang terkait dengan Al-Quran. Ada misalkan kata-kata walad sama gulam. Kalau kita ngelihat Nabi Zakaria konsisten dari awal dia gulam, makanya gulam terus. Ola ana rabbi ana yakunu li gulam. Tapi kalau Siti Maryam, dia nggak nyebut gulam dulu, tapi nyebutnya walad. Baru nanti jadi gulam. Tapi kalau kita tanya orang Arab, hampir kayak kagak ada beda walad sama gulam. Nah ini kan menarik gitu. Hal-hal begini nih senantiasa masih akan terbuka. Bapak Ibu yang melihat lewat layar kaca juga, hal seperti ini akan terbuka buat siapa pencari ilmu. Saya bisa bertahan misalkan sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena kosakata juga. Banyak itu kita temuin dalam Quran, kisah demi kisah. Dari mulai Nabi Adam, saya perhatiin itu kisahnya. Kosakata fa'azallahuma itu seperti bagaimana, dan kemudian membuahkan kegembiraan di hati. Kemudian ketika Nabi Adam yang udah terusir, ada riwayat jeleknya, ada riwayat nggak bagusnya, tapi kemudian malah menjadi Al-Mustafa. Kosakata Al-Mustafa. Innallaha astafa. Yang gitu-gitu tuh saya rendengin, nggak kerasa, Bib. Para kiai, maaf nih, alhamdulillah, selamat datang juga semua yang dari luar kota Tangerang ke Tangerang. Saya kumpulin yang kayak begini, udah jadi kira-kira hampir 100-an buku dalam bahasa Arab. Cuman emang belum berani, kayak kita belum datang nih ke kiai-kiai gitu. Dan dilanjutkannya lagi, dia katanya bisa membaca Alkitab, membaca kitab kurang dari 6 bulan tanpa memahami nahwu dan saraf. Ini bagi kita tentu suatu pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Cuma wujudnya seperti apa, itu yang perlu kita lihat. Saya sama Abah Jaun otak-atik soal bahasa Arab. Kan kebanyakan orang belajar bahasa Arab dari muarrabah. Nah kita coba nembak dari ghair muarrabah. Nah, ternyata hasilnya lebih cepat. Anak saya Kun dan Hafiz, kapan nanti beliau pulang ke Darul Quran, kita akan bawa ke Habib Jindan. Dalam tempo kurang dari 6 bulan itu udah bisa baca kitab kuning tanpa salah. Hanya 6 bulan dari nol, nggak pakai cerita Nahul Wadih, nggak pakai cerita Jurumiyah, nggak pakai cerita Alfiyah. Ini sih menurut saya merupakan percepatan yang kemajuan, sehingga saya Jamil sama Abah Jaun di Tamyiz, kita mencoba ngegeber sekolah ulama yang dalam 3 bulan ini kelar 27 kitab muktabar. 27 kitab yang biasanya cuma ada di perpustakaan aja. Nah, salah satu proyeknya di anak-anak kami sendiri, anak saya Hafiz dan Kun, dan anaknya Kiai Jamil, Hafiz, Aufa. Mudah-mudahan nanti bisa di stempel nih sama Habib Jindan gitu. Nah, karena ini akan jadi jalur percepatan, bagaimana kemudian anak-anak nggak mesti tahunan gitu, kayak datang untuk kemudian menguasai bisa baca kitab kuning. Tadi kurang dari 6 bulan, mereka bisa. Tentu latihan praktek dan lain sebagainya. Ada marhala ula, marhala mutawasithah dan seterusnya. Insya Allah. Kalau pengajaran bahasa Arab, itu pemerintah Arab Saudi mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk melakukan riset. Dia lakukan riset, akhirnya ditemukan metode bagaimana tadrisul lughah al-arabiyah li ghairin natiqina biha, yaitu pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang berbicara bukan dari bahasa Arab, laisa lughatul Itu yang sekarang diajarkan di Libya dan di banyak pondok pesantren, dan hasilnya itu siswa atau orang yang belajar itu bisa cepat belajar bahasa Arab. Kaum orientalis yang dipelopori di Lebanon dan di banyak universitas seperti University Kairo, American University, baik American University yang ada di Kairo, di Beirut, dan di Amerika, itu mencoba memperbaharui bagaimana pemahaman bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak belajar atau tidak lughatul bahasa Arab. Nah, tapi Yusuf Mansur, upaya-upaya seperti itu tentu saja ya boleh ya. Tapi bahasa Arab ya, bahasa itu kan tetap ada pemahaman ya. Tanpa pemahaman i'rab, kawaid,
Itu kemana kita berbahasa? Karena itu Imam Sibawaihi, baik dalam kitab Ajrumiyah maupun nanti dalam Alfiyah itu kan menjelaskan ada kaidah dan definisi. Misalnya apa yang disebut dengan kalimat. Gitu. Al-kalamu wal lafzu murakkabul mufid bil wad'i. Kalimat itu harus susunan kata-kata yang tersusun, yang memberi arti, yang ada artinya. Kalau nggak ada arti ya nggak bisa disebut kalimat gitu. Dan ada arti yang sempurna. Misalnya kitab, apa? Quran misalnya, terus apa? Itu kan nggak kalimat gitu. Nah, Mansur mau menjelaskan seperti apa tanpa i'rab. Kita mau lihat gitu. Belajar bahasa tanpa nahwu dan saraf itu seperti apa. Tapi kalau hanya orang Arab, ya sebenarnya ya tersusun juga. Kalau nggak tersusun gimana? Cuma mereka nggak menamakannya. Nah, ungkapan ini saya kira Mansur ingin menampakkan dirinya itu seseorang yang punya mukjizat. Gitu. Luar biasa, hebat. Tapi seperti apa? Kalau hanya kata per kata, wah itu menjadi penafsiran yang liar dan menyesatkan. Dan itu bisa dimanfaatkan, dijadikan argumentasi oleh kaum misionaris untuk menyalahkan Al-Quran. Contoh, dulu ada seorang penulis namanya Amran Amri. Dia menyerang pemahaman Al-Quran berdasarkan kata per kata. Katanya orang Islam itu nggak masuk surga itu. Neraka. Kalau masuk surga itu ikut agama kami. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Orang Islam itu tiap hari minta tunjuki jalan karena dia lagi sesat. Katanya. Masa begitu pemahamannya? Itu karena kata per kata. Gitu. Kemudian kita lihat lagi misalnya dia. Kalau kata per kata, boleh dilihat nanti bagaimana ngawurnya pemahaman itu. Contoh ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika. Siapapun yang pernah belajar basic bahasa Arab artinya itu. Kalau ini arti hadza, hadzal kitab. Kitab ini, gitu kan? Kalau zalikal kitab, kata orang-orang non-muslim, kitab itu, bukan kitab ini. Maksudnya apa? Bukan yang di tanganmu, itu yang tangan itu, di tangan kami ini, gitu ya. Namanya aja Alkitab, bukan Al-Quran. Ya, yang punya Alkitab kami. Kalau begitu pemahaman agama, ini akibat kata per kata. Kalau kata per kata ya ngawur lah. Pasti ngawur. Jadi Mansur mengembangkan pemahaman kata per kata seperti apa. Kalau secara umum berimplikasi hukum harus dikaitkan dengan yang lain. Contohnya hudal lil muttaqin. Apa bisa petunjuk bagi orang bertakwa? Itu nggak cukup. Dalam ayat lain hudal linnas. Misalnya nih, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas. Jadi ayat lain misalnya dalam surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali kamu sudah menjadi muslim yang baik, muslim yang sebenar-benarnya. Bukan menjadi mutakin di sana kalimatnya, muslim. Jadi tujuannya apa? Pertama dia bilang haqqa tuqatih, yang kedua wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini memaksa seseorang mencari korelasi makna. Tidak bisa dong satu kata. Kalau satu kata, waduh, kata gulam dan kata walad itu dibikin ya seperti apa bedanya kalau berbeda? Kalau membawa implikasi hukum itu harus ada penjelasannya. Kata sirat, kata sabil, kata tarik itu kita memahaminya kalau hanya segi kata itu menunjukkan bahasa Arab itu kaya akan kata-kata. Tapi ketika memberi implikasi kepada makna itu harus dilihat konteksnya, dilihat dalam kasus apa. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu jalan yang yaitu jalan Islam.
Tapi dalam hadis Nabi juga mengatakan, haza sabili, gitu. Ini jalanku. Wala tatabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan. Terus antara sirat dengan subul beda gitu. Ada lagi tarik. Kalau ini haji itu tarik. Itu jalan juga. Kalau hanya kalimat gitu. Kita memahami bahasa Arab itu kaya akan kata-kata gitu. Nah, untuk memahami artinya harus lihat korelasinya. Nggak bisa dong kata-kata lebih-lebih tanpa mu'arrabah. Ya coba mana? Kita mau lihat ini. Kemudian kalau implikasi hukum, wah itu harus dikaitkan dengan yang lain. Kalau tidak, menemukan tafsir liar, tafsir sesat. Ini bisa menimbulkan sikap terorisme, radikal, orang bermusuhan. Kok begitu? Ya begitulah. Contoh ya, dalam Al-Quran itu ada bunyi ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dia orang kafir. Terus orang nggak sedekah misalnya nih, kesumsur kafir, apa begitu? Rusaklah agama ini kalau begitu memahaminya. Rusak. Tuh orang berhukum kepada negara nasional, tuh orangnya kafir gitu. Coba langsung menjelaskan kata per kata ini, biar orang bisa paham. Ini kata per kata, Saketarim sejelasin, wah betapa asik mengamalkan dari kata gitu. Coba diimplikasi hukumnya seperti apa. Dan tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan kata per kata kecuali kesesatan. Misalnya kata walad dengan gulam. Kita lihat di lisanul Arab apa maksudnya. Lisanul Arab. Di orang Arab tuh berlisan apa yang dia maksud gitu. Nggak bisa kita memahami kata per kata gitu. Saya yakinnya kalau hanya kata per kata membuat orang Islam ini sesat. Mau sholat misalnya nih. Sholat itu kalau nggak ada hadis, nggak bisa orang cara sholat. Gimana caranya? Cobalah sholat dari Al-Quran gitu. Waktu sholat berapa kali itu dari hadis. Terus kata Al-Quran begini bunyi sekata per kata saja gitu. Nggak mungkin. Jadi ya janganlah kita bikin aneh-aneh terus dalam beragama. Yusuf Mansur suka memberikan yang aneh-aneh. Itu begitu didesak nanti, aneh nggak maksud itu. Ya. Tapi dia berani memberikan sinyalemen dan statement. Nah, saya menyampaikan bukan karena seorang lastu aliman. Saya bukan seorang alim. Walastu ustazan, saya bukan juga sebagai seorang ustadz, tapi sebagai background pernah belajar dikit-dikit ya kita boleh dong memberikan masukan gitu. Jangan pula saya mengomentar ini dianggap nanti pencemaran nama baik, lantas saya dilaporkan ke Bareskrim. Ya. Bukan itu, ini beda gini. Pemahaman agama itu harus ada badan yang berwenang yang bisa mentashih. Kalau nggak ada itu rusak dong agama gini. Siapa aja bisa bicara gitu. Tukang sulap, dia ngaku ngagus gitu. Kan kacau agama ini. Dukun, dia ngaku kiai gitu. Kan rusak agama ini. Pencuri, penipu, dia ngakunya investasi. Kan rusak agama ini. Jadi mudah-mudahan dengan memahami ini, marilah kita bertanya. Ya. Kalau apa itu, kata Nabi itu, tanya dari sanad mana kamu mendapatkan agama. Kalau dari si pembohong dan penipu ya hasilnya pasti Ibnul Kadzab. Anak dan anak dari sang pembohong. Pasti itu hasilnya. Tapi kalau jalur yang benar insya Allah kita akan mendapat kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.